1, waktunya 1 menit. Silahkan dimulai dari sekarang. Baik, waktunya 3, 2, 1. Baik, silahkan dijawab untuk soal nomor 1. Soal pemanasan nih, biasanya kira-kira dari teman-teman semua menjawab option mana nih dari A sampai E. Silahkan. Soal nomor 1 mudah ini. Iya, betul. Ada yang menjawab B dari Kak Aza. Boleh dibantu dengan alasannya? Silahkan, perwakilan. Atau ada yang ingin menjawab dengan option lain? Silahkan. Saya coba Mbak Eka. Boleh, silahkan Karines. Apakah tindakan independen yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Nah, clue yang bisa saya ambil di sini adalah perawat kemudian menjelaskan tentang kontrasepsi. Nah, saya pilih adalah tindakan yang B, edukatif. Karena apa? Karena di sini perawat bertindak sebagai mempromosikan tentang kontrasepsi atau alat KB yang harus dipergunakan karena mereka adalah menunda momongan. Kalau preventif kan ini bukan nggak pas sih, karena preventif itu kan merupakan sesuatu pengendalian yang berbentuk pencegahan. Jadi merujuk saya rasa nggak pas juga. Jadi saya apalagi terapeutik. Jadi saya pilih yang edukatif gitu Mbak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Karines. Mungkin Karines juga mewakili teman-teman semua. Jadi silahkan Mas Erman, jawabannya betul atau ada jawaban lain? Silahkan. Oke, Kak Rines ternyata sudah mahir ya. Jawabannya betul. Jadi kata kunci yang disampaikan oleh Kak Rines betul. Jadi kata kuncinya itu ada di kalimat terakhir, yaitu perawat kemudian menjelaskan tentang kontrasepsi. Jadi menjelaskan itu kan berhubungan dengan ini ya, memberikan suatu informasi bersifat edukasi kan seperti itu. Jadi tindakan independen yang tepat adalah tindakan edukatif yang B. Kalau tindakan merujuk itu apa? Tindakan merujuk itu biasanya kalau misalnya seorang perawat menemukan suatu apa namanya, menemukan suatu kasus atau penyakit yang memang tindakan preventif ini ya tindakan mencegah ya, mencegah suatu penyakit. Misalnya ditemukan tanda gejala atau manifestasi klinis awal di mana manifestasi klinis itu kan belum bisa ditegakkan suatu masalah, ditegakkan suatu diagnosa, maka perlu dilakukan tindakan apa namanya ya, preventif. Atau mungkin ketika perawat itu apa namanya, menemukan suatu apa namanya, suatu keluarga, kemudian dia itu eh, masuk dalam kategori keluarga yang berisiko, maka eh, langsung dilakukan tindakan preventif, misalnya pemberian vaksin seperti itu. Kalau tindakan terapeutik, ya langsung berarti waktu implementasi, misalnya perawat melakukan tindakan
apa ya, imajinasi terbimbing, nah, misalnya seperti itu, atau ring of motion, nah berarti kan sudah ada actionnya, itu tindakan terapeutik. Kalau tindakan diagnostik ya berarti menegakkan atau menemukan suatu masalah ataupun diagnosa, seperti itu. Jadi betul jawabannya adalah yang B. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Herman atas penjelasannya dan teman-teman semua. Alhamdulillah ini betul untuk soal nomor 1, jawabannya B. Mungkin ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 1 sebelum lanjut ke soal nomor 2. Silakan. Jika tidak, kita lanjut ya. Lanjut ya, teman-teman. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Kita lanjut ke soal nomor 2, Mas. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan dijawab. Untuk soal nomor 2-nya, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Silakan. Baik, bagaimana? Oke, dari Karines menjawab E. Kak Nasti juga, Kak Ajeng, dan yang lainnya, Kak Aza juga. Ada yang ingin memberikan penjelasan untuk soal nomor 1? Nomor 2, silakan. Sebelum kita lanjut ke soal ke pembahasannya. Bagaimana? Nggak ada. Oke, nggak ada. Jika tidak ada, mungkin langsung Mas, silakan. Terima kasih. Jawabannya hampir sama, bukan hampir sama, tapi sama semua ya. Untuk soal nomor 2. Apakah rencana tindakan keperawatan keluarga yang dapat dilakukan kepada pemberi asuhan? Sebuah keluarga mengeluhkan pengasuh orang tua mereka yang tidak mengerjakan tugas dengan baik. Semenjak kesehatan orang tua mereka menurun, pengasuh bekerja lebih dari 7 jam per hari. Overtime berarti ya. Terkadang tidak tidur sama sekali ketika berjaga malam. Keluarga menganggap biasa karena itu adalah tugasnya dan sudah digaji. Pengasuh mengatakan dirinya mulai stres dan lelah dengan pekerjaannya, tetapi keluarga dan orang tua tidak mau pengasuhnya berganti. Ininya seperti itu. Rencana tindakan, intinya kalau rencana tindakan berarti kan harus sesuai dengan masalah keperawatan yang ditegakkan. Jadi di sini kata kuncinya sebenarnya ada apa saja kata kuncinya. Yang pertama, keluarga itu mengeluhkan pengasuh orang tua mereka tidak dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kemudian apalagi keluarga menganggap biasa tugas itu, gitu kan ya, walaupun overtime itu masih dianggap biasa. Pengasuh mengatakan dirinya mulai stres dan lelah, ya, stres dan lelah, gitu kan ya. Berarti jika ditegakkan masalah keperawatan apa? Ketegangan peran pemberi asuhan, gitu kan ya. Penyebabnya pengasuh kurang mendapatkan waktu istirahat. Jumlah aktivitas pemberi asuhan itu ya bisa melebihi kan seperti itu. Jadi intervensi yang tepat itu adalah evaluasi stresor untuk mengurangi stres. Jadi satu-satunya jawaban yang tepat itu adalah E. Bantu pemberi asuhan mengevaluasi stresor sehingga jika sudah mengevaluasi tahu gitu kan ya stresornya itu yang menyebabkan stres itu apa, maka bisa dikembangkan strateginya untuk menekan stresor tersebut. Seperti itu. Betul, sip.
Oke, berarti soal nomor 2 juga teman-teman betul semua ya, Mas ya? Oke, jawabannya E. Selamat. Berarti dari soal nomor 1 sampai nomor 2, teman-teman betul nih jawabannya. Betul berjamaah malah. Oke, gimana? Ada yang ingin didiskusikan? Jika tidak, kita lanjut. Baik, lanjut nih, Mas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Waktunya masih sama, 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Baik, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2. Ya, boleh silahkan dijawab, teman-teman. Untuk soal nomor 3-nya, kira-kira jawabannya dari 5 option ini. Oke, dari Kanasti menjawab B. Silahkan mungkin Kak Yanti ingin memberikan alasan. Kak Dewi, Kak Siti, silahkan. Kak Rines. Ini Mbak, Baik, silahkan Kak Yanti. saya coba menjelaskan nanti kalau salah diluruskan ya Pak. Ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan kepada pasien, seorang lansia usia 70 tahun tinggal di sebuah perkampungan kumuh bersama suami dan 3 orang anak mereka saat melakukan konsultasi di posyandu lansia, klien mengeluh lemas, mual disertai muntah, nafsu makan menurun dan sulit BAB. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, klien diduga menderita DHF. Di sini saya mengambil B, membawa klien ke puskesmas terdekat karena di sini klien sudah mengeluh lemas, mual disertai muntah, nafsu makan menurun dan sulit BAB. Dan sudah diduga menderita DHF. Jadi langsung dibawa aja ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kalau memberi informasi tentang demam itu kurang tepat karena memang dia udah terkena DHF kan, memberikan penyuluhan juga kurang tepat. Itu kalau memberikan penyuluhan itu terkait pada pemberian penkesnya, edukasinya kurang tepat untuk kasusnya, memberikan penyuluhan tentang penanggulangan demam berdarah juga kurang tepat, memberikan informasi terkait diet sehat nutrisi juga kurang tepat. Karena di sini di kasus ini dia sudah mengalami mual muntah, nafsu makan menurun dan sudah diduga menderita DHF. Jadi paling tepat jawabannya B, membawa klien ke puskesmas terdekat. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yanti. Berarti dari Kak Yanti jawabannya B dan mewakili teman-teman semua. Oke, baik. Silakan, Mas. Ya, oke. Soal nomor 3 ini ya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan pada pasien? Ternyata jawabannya sama semua, membawa klien ke puskesmas terdekat. Jadi di sini ada kasus seorang lansia usia 70 tahun tinggal di sebuah perkampungan kumuh bersama suami dan 3 orang anak mereka. Saat melakukan konsultasi di posyandu lansia loh ya. Saat melakukan konsultasi di posyandu lansia, klien mengeluh lemas, mual, disertai muntah, nafsu makan menurun dan sulit BAB. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, klien diduga menderita DHS. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan kepada pasien? Ayo, coba diamati. Memberikan informasi tentang demam? Tidak mungkin. Memberikan penyuluhan tentang 3M plus? Terlalu jauh. Sebenarnya ada hubungannya, cuma terlalu jauh ini. Memberikan penyuluhan tentang penanggulangan demam berdarah? Terlalu jauh karena tidak berfokus pada ini ya, berfokus pada kondisi pasien. Kemudian yang E, memberikan informasi terkait diet sehat, nutrisi, dan konsumsi makanan berserat. Dan B, membawa klien ke puskesmas terdekat. Kira-kira yang mana? Masalahnya di posyandu lansia soalnya. Apakah membawa klien ke puskesmas terdekat atau yang lainnya?
atau memberikan informasi terkait diet sehat, nutrisi, dan konsumsi makanan berserat terlebih dahulu? Paling Kira-kira? tepat membawa klien ke puskesmas karena memang setelah dilakukan pemeriksaan di posyandu lansia, klien sudah mengeluh lemas dan mual disertai muntah. Artinya klien sudah mengalami proses penyakitnya, Pak. Jadi ya kita tinggal membawa klien ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan gitu, Pak. Terima kasih. Ya, jadi di sini posyandu lansia perlu dipertegas lagi ya. Peran di posyandu lansia itu seperti apa, gitu kan ya. Kondisinya pasien seperti ini, iya. Tetapi tindakan keperawatan yang tepat saat itu dilakukan, ingat kebutuhan dasar hierarki Maslow. Ya, hierarki Maslow. Ya, hierarki Maslow itu perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian tindakan selanjutnya baru dilakukan tindakan merujuk. Seperti itu. Berarti yang betul jawabannya adalah Iya, Kak. jawabannya yang E, memberikan informasi terkait diet sehat, nutrisi, dan konsumsi makanan berserat. Karena konteksnya itu pakai di posyandu lansia, gitu kan ya. Karena di sini mual, muntah, nafsu makan menurun, di situ kan apa namanya, klien mengeluh disertai muntah. Nah itu kan perlu diklarifikasi kan ya, nafsu makan menurun, muntah kapan? Di sini tidak dijelaskan muntah disertai muntah kapan. Yang menyampaikan adalah klien. Nafsu makan menurun, siapa yang menyampaikan? Gitu kan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, memberikan informasi terkait diet sehat, nutrisi, dan konsumsi makanan berserat. Itu dulu ya, kemudian sambil memvalidasi, kemudian baru. Kalau memang betul hasilnya muntah, kemudian diperhatikan pemeriksaan fisik dan lain sebagainya, ternyata memang apa namanya, memang harus dirujuk ke puskesmas, ya sudah berarti dirujuk. Gitu. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Tunggu ya. Oke, baik. Iya. Terima kasih, Mas. Berarti jawabannya yang paling tepat yang E nih, teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Baik, ada yang ingin ditanyakan untuk soal nomor 3? Salah berjamaah. Betul, salahnya berjamaah untuk soal nomor 3. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan untuk soal nomor 3? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 4? Bagaimana, teman-teman? Lanjut. Baik, silahkan, Mas. Kita lanjut ke soal nomor 4. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, baik. Waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan dijawab untuk soal nomor 4-nya. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Silahkan. Silahkan. Oke, jawabannya dari Kanovia E. Ada lagi selain dari Kanovia? Ada jawaban lain? Silahkan. Kanovia ingin memberikan alasan mengapa menjawab option E, Kak? Ayo, yang lain kemana? Waktunya sudah 1 menit. Bagaimana? Oke, dari Kak Yanti menjawab C. Kayaknya nomor 4 rada goyang nih, teman-teman nih. Ada yang menjawab E, ada yang menjawab C. Mungkin boleh diberikan alasan? Atau
galau nih sama soalnya untuk soal nomor 4. Galau, Mbak. Galau, ya udah kalau kayak Oh, gitu. saya Kak Yanti menjawab C, ada alasannya Kak? saya coba ya, Baik, Mbak ya. silahkan, Nanti silahkan. Bapak luruskan ya, Pak. Apakah tingkat pencegahan yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Seorang perawat melakukan kunjungan pada sebuah keluarga. Perawat melakukan pengkajian mendalam pada seorang perempuan usia 14 tahun yang merupakan anak sekaligus korban penganiayaan yang terjadi tadi pagi. Perawat segera merujuk korban penganiayaan ke lembaga perlindungan anak. Nah, di sini saya mengambil pencegahan sekunder karena di sini si anak itu sudah menjadi korban kasus penganiayaan tadi pagi. Artinya dia diobati secara eh, secara apa sih namanya? Secara eh, bukan fisik loh Mbak, apa namanya ya lupa saya. Pokoknya diobati secara Ya. mentalnya, dipulihkan begitu. Sementara kalau pencegahan primer itu adalah pencegahan yang sebelum terjadi, seperti pemberian vaksinasi atau memberikan penkes, edukasi ya kan. Kalau tersier itu adalah pencegahan yang untuk mencegah supaya si klien jangan jatuh lagi ke tindakan yang lebih parah lagi. Gitu. Kalau rehabilitasi itu pencegahan yang merehab, memperbaiki kembali keadaan si klien. Nah, karena di sini tadi si anaknya baru mengalami korban penganiayaan, artinya dia sedang menderita perasaan lah, korban perasaan penganiayaan eh, apa eh, eh, fisik atau mental kali ya. Jadi Iya. dia butuh pengobatan secara sekunder gitu loh. Pengobatan Oke. artinya untuk memulihkan kembali mentalnya yang rusak tadi gitu loh, Mbak. Terima Oke, kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Yanti. Oke, baik. Dari Mas Erman, bagaimana? Silakan Mas, langsung ditanggapi. Karena di sini teman-teman 3 jawaban Jawabannya, berbeda-beda. jawabannya dari Kak Yanti sekunder ya. Iya. Ya, sebenarnya jawabannya betul sekunder, cuman uraiannya terkait dengan pengobatan tadi itu kurang tepat. Kurang tepatnya bagaimana? Jadi gini, soal nomor 4 ini, apakah tingkat pencegahan yang dilakukan oleh perawat pada kasus? Tingkat pencegahan itu kan ada primer, kemudian ada sekunder, ada ya, primer, sekunder, tersier, dan itu ya primer, sekunder, dan tersier. Rehabilitasi itu bisa masuk ke tersier, kan seperti itu kan ya. Nah, jadi eh, kalau melihat apa namanya, kalau melihat soal kasus gitu kan ya, perawat melakukan kunjungan pada sebuah keluarga, perawat melakukan pengkajian mendalam kepada seorang perempuan usia 14 tahun yang merupakan anak sekaligus korban kasus penganiayaan yang terjadi tadi pagi. Memang baru, cuman masalahnya baru gitu. Kemudian perawat ketika melakukan kunjungan tanggap gitu kan ya, segera merujuk korban penganiayaan ke lembaga perlindungan anak atau ke instansi yang memang berkaitan dengan anak kan seperti itu. Tujuannya adalah untuk apa? Dia sudah menjadi korban, sudah mendapati ini ya kekerasan, berarti dia dirujuk itu untuk mendapatkan apa? Untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan apa? Deteksi dini. Nah, setelah dilakukan deteksi dini, itu dilakukan penegakan diagnosa. Jika memang perlu, apakah memang diagnosa nanti yang muncul adalah aktual atau masih suspek atau resiko atau dugaan seperti itu, atau mungkin kemudian setelah itu baru dirumuskan nanti terkait dengan terapi seperti itu. Jadi benar memang untuk sekunder. Kalau yang primer itu kan eh, tindakan pencegahan spesifik atau promkes. Nah, itu kurang sesuai dengan gambaran kasus. Kalau rehabilitasi, kalau yang tersier itu lebih ke tahap pemulihan atau rehabilitasi. Dan ini nggak sesuai kalau misalnya tahap pemulihan sama rehabilitasi. Kenapa? Nah, kalau memang tahap pemulihan atau rehabilitasi itu berarti eh, ketika perawat sudah masuk ke dalam itu, ke dalam keluarga itu dan menemukan anak, ya berarti perawat itu sudah harus bersama ya, mungkin berkolaborasi dengan pihak lain, gitu kan ya, berkolaborasi dengan pihak lain sehingga diagnosa atau masalah itu sudah ditegakkan,
kemudian itu terapi itu mungkin sudah dijalani, nah, itu baru nanti ketepatan terapi tersebut apakah memang terapi itu dilanjutkan atau mungkin ditambahkan terapi sebagai wujud dari pemulihan atau rehabilitasi pasien seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, tingkat pencegahan sekunder. Oke. Oke, Izin Pak bertanya, silakan. Oh ya. kalau primordial itu apa ya Pak penjelasannya? Oh, primordial itu yang di awal. Oh, belum masih pertama ya, Mbak Yanti Pasaribu. Iya Pak, baru ini Jadi dengar. iya, primordial itu sebelum. Jadi ada primordial, primer, sekunder dan tersier seperti itu. Jadi kalau primordial itu sentuhannya itu sebenarnya itu belum 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 terkhusus. Yang membedakan itu sebenarnya sasarannya, Mbak. Yang membedakan semua itu sasarannya. Kalau primordial itu masih awal. Misalnya seorang perawat di fasiankes tingkat pertama gitu kan ya di puskesmas kemudian ini melakukan program pada suatu komunitas atau pada suatu klien atau pada suatu keluarga di mana program itu sebenarnya itu general gitu. Bukan merupakan suatu implementasi dari suatu hasil penjajakan. Oh, ternyata ini belum ditemukan adanya suatu penyakit, tapi mereka itu berisiko terhadap suatu penyakit itu. Itu berarti primer. Kalau primordial itu masih awal. Jadi belum diidentifikasi, belum ditemukan adanya suatu masalah dari apa namanya dari kliennya. Seperti itu. Gitu, Mbak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Kak Yanti, terima kasih juga Mas Erman atas penjelasannya. Oke, baik, berarti jawaban yang paling tepat yang C ya, teman-teman. Oke. Ada yang ingin dibahas lagi di soal nomor 4? Ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman? Jika tidak, kita lanjut ke soal nomor 5. Bagaimana? Paham ya? Jelas? Kita lanjut ke soal nomor 5, waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke. Waktunya sebentar lagi, saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Silahkan, sudah ada yang menjawab. Tadi dari Kak Yanti C. Oke, balik serempak lagi nih untuk soal nomor 5, jawabannya sama. Ayo, ayo. Prinsip etik ini sudah berkali-kali loh ya. Iya Pak. Prinsip etik udah berkali-kali loh ya. Di sini ada Kak Rines, ada maksudnya ada beberapa yang sudah mengikuti beberapa kali ya. Iya. Ayo, coba dibaca lagi, Oke. amati lagi, diteliti lagi. Oke, baik. Harus lebih teliti lagi nih untuk soal-soal etik nih teman-teman. Silahkan. Ada lagi? Ada yang ingin memberikan alasan untuk soal nomor 5? Baik, silahkan. Kak Yanti. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Seorang perawat melakukan kunjungan keluarga hasil pengkajian klien menderita kanker ovarium stadium 3. Keluarga tidak mau melakukan kemoterapi dan lebih memilih meminum obat herbal. Klien pernah dirawat di rumah sakit jiwa 2 tahun yang lalu karena depresi ditinggalkan suami. Perawat memberikan penjelasan secara terbuka dengan tetap memperhatikan perasaan klien dan keluarga bahwa klien perlu dibawa ke rumah sakit secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, di sini saya mengambil prinsip etik beneficent itu adalah perawat berbuat baik. Nah, dengan mengambil kata kuncinya, perawat memberikan penjelasan secara terbuka dengan tetap memperhatikan perasaan klien dan keluarga. Artinya di sini beneficent perawat berbuat baik dengan memberikan penkes kepada si klien supaya mau untuk berobat. Sementara kalau fidelity itu kurang tepat menepati janji, kalau otonomi itu prinsip etik adalah klien mempunyai hak sendiri untuk menentukan pilihannya sendiri.
Sementara D, confidentiality itu menjaga kerahasiaan. Sementara E, non efisiensi itu kurang tepat, itu tidak merugikan. Karena di sini saya mengambil kata kuncinya perawat memberikan penjelasan secara terbuka. Jadi paling tepat inefisiensi, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Kak Yanti. Jawaban dari Kak Yanti C. Bagaimana, Mas? Silakan. Jawabannya kurang tepat. Hmm. Ya, karena tadi yang disampaikan oleh Kak Yati itu terputus definisinya dari beberapa option, sehingga ada miss. Jadi kalau misalnya memahami terkait dengan prinsip etik, jangan terputus. Gitu kan ya, dilanjutkan. Maksudnya, oh makna dari ini tuh ini. Kalau memang misalnya ada 10 kalimat, ya berarti dipahaminya 10 kalimat. Jangan definisinya 10 kalimat, tapi dipotong yang dipahami 5 kalimat. Sehingga mispersepsi. Ya, mispersepsi. Kata kuncinya yang disampaikan sebenarnya betul. Perawat memberikan penjelasan secara terbuka dengan tetap memperhatikan perasaan klien dan keluarga bahwa klien perlu dibawa ke RS secara bertahap dan berkelanjutan. Betul kan kata kuncinya itu. Tetapi kalau misalnya di situ ada penegas, gitu kan ya. Penegasnya apa? Dengan tetap memperhatikan perasaan. Kalau dengan tetap memperhatikan perasaan berarti yang yang dijaga itu terkait dengan apa? Psikologis loh. Ya kan? Psikologis loh perasaan. Ya kan? Psikologis. Kecuali kalau misalnya soalnya perawat memberikan penjelasan secara terbuka bahwa klien perlu dibawa ke RS secara bertahap. Itu baru jawabannya beneficence. Tetapi karena di sini tetap menjaga perasaan, berarti yang dipertimbangkan adalah aspek. Loh, kok autonomi? Ya jawabannya normal efficiency. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa definisinya itu jangan diputus. Bukan diputus karena normal efficiency itu merupakan prinsip etik yang dilakukan oleh perawat di mana perawat itu melakukan suatu tindakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan standar operasional prosedur dengan tetap menjaga keamanan fisik dan juga psikis dari pasien. Itu. Nah, ini apakah SOP? Ya, SOP dari apa? Komunikasi terapeutik. Gitu ya. Jadi dalam mempersepsikan jangan diputus, gitu kan ya. Itu jadi miss. Tetap menjaga apa tadi itu kan normal efisien dengan tidak melanjutkan adanya fisik dan psikis. Nah, itu jadi miss nanti jawabnya. Ya, di sini tetap menjaga perasaan klien. Nanti jawabannya adalah yang ini. Itu saja. Silakan nanti dibuka kembali prinsip etik supaya tidak terjebak. Matur nuwun. Oke, baik. Terima kasih, Mas Erman. Bagaimana dari teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kita lanjut. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 6. Waktunya masih sama 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan. Silakan soal nomor 6-nya dijawab. Oke, dari Kak Yanti menjawab D. Ada lagi? Silakan. Oke, Kak Nasti juga ada jawaban lain selain D atau ada yang ingin memberikan alasan? Monggo. Oke, Izin, Mbak. silakan Kak Yanti. Nanti biar dijelaskan, nanti diluruskan ya, Pak. Siap.
silakan. Halo, Mbak ya. Iya. Hilang tadi, Mbak. Oke. Oke, baik, silakan. Apakah prinsip etik yang dilanggar oleh perawat pada kasus tersebut? Seorang perawat komunitas sedang melakukan kunjungan keluarga dan salah satu anggotanya merupakan penderita penyakit TB paru. Hasil pengkajian pasien telah rutin mengkonsumsi OAT. Hasil wawancara dan keluarga, pasien tidur sekamar dengan anaknya yang berusia 4 tahun. Perawat hanya memberikan respon nonverbal dengan mengangguk dan berbicara "oh". Di sini saya mengambil jawaban D beneficient karena inilah prinsip etik yang dilanggar. Seharusnya perawat memberikan penkes bahwasanya pasien dengan TB paru itu tidak bisa kontak erat dengan anak usia 4 tahun apalagi balita karena terkait penyakitnya supaya tidak gampang menular ke si anak. Kalau fidelity itu menepati janji kurang tepat dengan kasusnya Mbak. B, veracity juga prinsip etik jujur juga kurang tepat. Otonomi itu hak pasien akan menentukan atas dirinya sendiri. Accountability itu pertanggungjawaban perawat. Jadi paling tepat itu beneficient. Seharusnya dengan kasus ini perawat harus memberikan penkes kepada pasien TB tersebut supaya tidak sekamar dengan anaknya. Jadi saya Oke. jawab D, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yanti. Silahkan Mas Erman, bagaimana? Terima kasih. Lagi-lagi ada miss. Mendefinisikan prinsip etiknya separuh-separuh. Gitu kan ya. Jadi yang seharusnya 10 kata dipotong, dipahami menjadi 5 kata. Akhirnya miss lagi ya. Ini etik yang dilanggar ya. Seorang perawat komunitas sedang melakukan kunjungan keluarga dan salah satu anggotanya merupakan penderita penyakit TB paru. Hasil pengkajian pasien telah rutin mengkonsumsi OAT. Hasil wawancara dengan keluarga, pasien tidur sekamar dengan anaknya yang berusia 4 tahun. Perawat hanya memberikan respon nonverbal dengan mengangguk dan berbicara "oh", gitu kan ya. Perawat hanya memberikan respon nonverbal. Nah, di antara semua prinsip etik, ada satu prinsip etik yang dituntut seorang perawat itu harus memberikan suatu informasi yang informatif, jujur, akurat, komprehensif, dan objektif tanpa memandang apapun. Prinsip etik yang mana? Prinsip etik yang mana? B. Veracity, Pak. Ya, veracity. Jadi jawaban yang paling tepat adalah veracity. Jadi ketika memahami ya, coba dianalisis jujur. Oh, jujur ini berkaitan dengan komunikasi. Berarti seorang perawat harus komunikatif secara jujur, baik dari respon verbal ataupun non-verbal, tidak ada yang disembunyikan. Ya, harapan veracity, prinsip etik veracity itu memberikan sebuah informasi yang memang benar adanya, informatif kan ya, akurat, tepat, dan komprehensif. Nah, seperti itu. Itu adalah veracity. Ya, jadi prinsip etik yang dilanggar karena perawat hanya sebenarnya dia harusnya menyampaikan jangan mohon untuk tidak tidur sekamar dulu karena kondisinya seperti ini. Entah nanti seperti apa komunikasinya, harapannya dengan tetap memperhatikan prinsip etik normal efisien. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Erman. Oke, bagaimana teman-teman semua ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan untuk soal nomor 6? Jika sudah menjebak sekali Pak kasusnya, maka dari itu ketelitian ya Mas ya. Iya, betul. Oke, baik. Kita lanjut atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Jika tidak, kita lanjut ya ke soal terakhir, soal nomor 7. Waktunya masih sama 1 menit, dimulai dari sekarang. Silakan.
Oke, 3, 2, 1. Baik, silakan teman-teman dijawab untuk nomor 7-nya. Soal terakhir, soal penutup kita nih, silakan. Oke. Oke, jawabannya A. Kak Azza menjawab B. Kak Yanti juga menjawab B. Oke, berarti ada 2 jawaban, ada A dan B. Kira-kira ada yang ingin memberikan alasan sebelum dijelaskan oleh Mas Erman? Coba ya, Mbak. Boleh, silakan. Apakah fungsi keluarga yang dikaji pada kasus tersebut? Perawat melakukan pengkajian pada keluarga Bapak L. Bapak L mengajarkan setiap anggota keluarga dengan norma dan etika yang baik. Setiap anggota keluarga memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Bila ada anggota keluarga yang membutuhkan bantuan, maka yang lain ikut mencari solusi. Respon keluarga sangat bangga bila ada anggota keluarga yang berhasil dan sedih atau berduka bila mengalami kehilangan sakit meninggal. Nah, di sini saya mengambil jawaban B, fungsi afektif, yaitu fungsi internal keluarga, di mana dalam keluarga itu ada saling mengasihi, saling membantu, dan saling menolong satu sama lain. Mbak, kalau sosial itu fungsi untuk memenuhi aspek sosialnya, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara reproduksi itu untuk penambahan anggota keluarga. Sementara fungsi perawatan kesehatan itu untuk manajemen kesehatan keluarga. Yang paling pas di sini itu fungsi afektif, itu fungsi internal keluarga, di mana keluarga itu ada saling mengasihi, menyayangi satu sama lain, saling membantu. Jadi jawabannya B, Mbak. Terima kasih. Baik, berarti jawab Oke. Baik, berarti jawabannya yang paling tepat yang dijawab sama Kak Yanti B ya. Ada yang ingin memberikan alasan untuk yang A-nya? Oke, jika tidak langsung saja ke Mas Erman. Silakan, Mas. Suara saya bisa didengar? Bisa. Iya, jawabannya adalah B, fungsi afektif. Betul ya, karena di sini sudah jelas ya, ada kata kunci, Bapak L mengajarkan setiap anggota keluarga dengan norma dan etika yang baik. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa fungsi afektif itu berjalan atau dilaksanakan dalam keluarga. Karena fungsi afektif itu kan fungsi kasih sayang ya. Kemudian ada nilai-nilai dan sebagainya, itu termasuk ada fungsi afektif. Jadi hal ini diperlukan, penerapan fungsi ini itu diperlukan untuk perkembangan dan aspek dari psikososial dari keluarga ataupun individu, keluarga secara utuh ataupun masing-masing individu yang ada di dalam keluarga tersebut. Itu ya, kalau fungsi sosial kurang tepat. Kemudian fungsi ekonomi juga tidak ada kata kunci yang berkaitan dengan fungsi ekonomi, reproduksi juga tidak ada, perawatan kesehatan juga tidak ada action terkait dengan keluarga melakukan tindakan mandiri dalam perawatan anggota keluarga atau memanfaatkan fasilitas. Jadi yang paling tepat adalah fungsi A. Itu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Erman. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal terakhir itu yang B. Kira-kira gimana dari teman-teman semua? Ada yang ingin ditanyakan untuk soal-soal bimbel pada malam hari ini? Terkhusus untuk soal nomor 7, bagaimana? Jika tidak, mungkin soal nomor 7 tadi, soal penutup kita, tapi masih ada nih satu slide lagi dari Mas Erman. Silakan, Mas. Maaf, suaranya hilang, Mas. Halo? Iya. Oke. Ada. Nah, ya, siap. Ya, ini ada satu quote yang mungkin bisa sebagai motivasi teman-teman semua yang ada di Zoom. Bukan keadaan yang menentukan kesuksesan, namun perjuangan yang tak kenal lelah. Jadi maksudnya perjuangan yaitu ikhtiar, upaya usaha dari teman-teman semua untuk mengikuti pembelajaran via Zoom, belajar sendiri, ataupun belajar melalui apapun gitu kan ya. Mengulang-ulang bimbel, kemudian dari soal-soal bimbel itu mencoba
membaca kembali terkait dengan teori-teorinya, itu sudah merupakan suatu perjuangan. Semoga apa yang diperjuangkan oleh teman-teman di sini membuahkan hasil, yaitu bisa lulus hukum dengan sekali uji kompetensi. Seperti itu. Ya, itu Baik. saja dari saya. Terima kasih Mas Herman. Oke, baik. Terima kasih juga teman-teman. Berarti untuk bimbel malam hari ini sudah cukup. Alhamdulillah kita sudah membahas dari soal nomor 1 sampai soal nomor 7. Baik, terima kasih Mas Herman selaku dosen materi kita pada malam hari Mohon maaf ini. ya Mbak ya. Ini Iya, suara saya kayaknya sudah mulai. iya, iya. Gak apa-apa Mas. Oke, baik. Terima kasih juga untuk teman-teman semua. Saya Eka Purnawati, mohon maaf bila ada salah-salah kata selama bimbel. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk link absensinya boleh diisi terlebih dahulu ya. Wabarakatuh. Izin live Zoom. Terima kasih semuanya. Selamat Boleh. malam. Baik, selamat malam Mas Waalaikumsalam. Herman. Waalaikumsalam. Silakan diisi dulu link absensinya ya teman-teman sebelum live dari Zoom-nya.